Kang Diki. Ya, Ya, siap. Sebelumnya apa kabar nih Kang Diki? alhamdulillah baik. Kang Diki, tadi Kang Sule sempat datang ke sini ke rumah Kang Diki, kabarnya curhat langsung yang mengenai permasalahan yang lagi dihadapi. Tadi datang nggak curhat langsung, kalau curhat kemarinnya lagi ya sempat beberapa sering sini karena rumahnya di depan saya juga sini. Kalau tadi sih cuma mau ngasih tahu bahwa dia kangen sama ibunya, terus pengen cari tempat refreshing, terus saya bilang coba nginep di Taman Satwa di depan penasinya. Dia ketawa, di sana saya bercanda padahal serius gitu kan. Itu emang ada kamar depan penasinya di sana. Kalau mau ke sana, gitu doang. Ya ntar udah telepon lah kalau misalnya tiba-tiba pengen ke sana. Ya udah, mumpung sih kayak masih hidup, awal-awal menghibur dia doang. Tapi nggak bohong, memang bener ada kamar di depan penasinya yang bisa ditidurin. Tapi sebagai orang dekat, boleh dibilang udah kayak keluarga nih sama Kang Sule, seperti apa mungkin mendengar kabar Kang Sule digugat cerai sama Natali? Berita yang terbarunya, Iya. kalau berita yang terbaru ini saya juga nggak perlu ya atau tapi karena saya sebetulnya jauh sebelum kejadian Putri Delina di di Bunda Maya itu udah tahu gitu kan, karena sudah ada sesuatu di sana, sudah ada satu kesepakatan tertentu yang makanya saya nggak kaget. Cuman kagetnya kok tiba-tiba sekarang seolah-olah kejadian ini seolah-olah penyebabnya Putri Delina, itu yang bikin saya bingung. Kenapa jadi begini? Karena setahu saya sebelumnya memang sudah ada sesuatu yang akan berakhir jadi seperti ini. Apa mungkin? Satu kesepakatan aja. Ya tadi saya bercerita bahwa sebetulnya gini, kalau bicara kondisi itu sama seperti apa ya? Natal ini kan berat ya. Kalau yang suami istrinya nggak bawa anak, bapaknya nggak bawa anak, nikah ujiannya bisa di mertua, kalau nggak di ipar gitu ya. Natal kan banyak, ya kan? Ya harus dari anak kamu, dari apa, ujiannya sangat banyak, berat buat Natal. Buat Sule juga sama, berat gitu. Bagaimana cara menyambungkannya? Ini problemnya kan butuh waktu, butuh penyamaan culture, budaya, habit yang memang tidak ini sama seperti. Terus siapa yang salah? Saya sih mengumpamakan ketika misalnya ada si A memang kebiasa makan jengkol, si B suka biasa makan spaghetti, memang pasti akan ada penyesuaian yang berat ya. Kalau dicampur spaghetti sama jengkol, utah, ngolok gitu kan, ngampik gitu kan. Kalau dipaksain yang satu harus makan spaghetti, yang satu enggak. Jadi memang ini butuh waktu penyesuaian. Cuma ada yang memang dimudahkan oleh Allah untuk bisa menemukan solusi, ada juga yang mungkin tidak. Ya, mungkin ini kalau pada akhirnya kejadian seperti ini ya berarti tidak. Dan sebenarnya kisi-kisinya sudah terjadi sebelum kejadian yang podcast Putri sudah jauh, karena kalau masalah Putri sama Natali setahu saya, dan saya juga membaca chatnya antara Putri dengan Natali, sudah nggak ada apa-apa sebetulnya. Makanya bingung kok kelihatannya kayak masih panas ini Putri sama Bunda Natali, padahal saya lihat jawaban Natali sangat cerdas, terus permintaan Putri juga cukup baik. Bunda, kalau Putri salah minta maaf, tolong ditonton lebih dalam lagi gitu kan. Putri nggak ada kok, Putri banyak puji Bunda malah gitu kan. Kalau Putri salah, Putri minta maaf. Terus Bundanya bilang, wah Putri udah lupain aja masalah. Lagian Bunda nggak ada hak untuk memaksa Putri bersikap A, B, negatif, positif. Karena itu kan tiap orang punya, sangat menghargai gitu. Jadi sebetulnya nggak ada masalah kok antar mereka kalau dalam konteks masalah itu. Sampai Bunda Maya juga telepon kan. Bunda Maya telepon, aku jadi nggak enak segala macam. Bukan karena Bunda Maya, ini karena memang di era sekarang ini kan potongan-potongan wawancara kadang-kadang suka dipotong macam-macam gitu kan. Canda kita bikin kata. Itu kapan Kang? Kejadiannya kapan ada kesepakatan untuk akhirnya mereka berpisah? Saya lupa sih lebih tepatnya. Jadi kesepakatan itu intinya terjadi sebelum kejadian Putri sudah ada, karena dan tidak dalam kondisi emosi, dua-duanya saling memahami kekurangan masing-masing. Itu mungkin pernah dengar kalian yang jalan-jalan ke Singapura ya, pulang ke Singapura. Pas dulu Natali sempat pergi dari rumah kan itu. Bukan, itu pergi dari rumah udah lama dong gitu ya, bukan itu masih ada. Wah mereka, sampai saya bilang begini, Sule itu kan manusia biasa, punya banyak ketidaksempurnaan. Saya aja pernah kesal sama Sule, pernah marahin Sule, pernah maki-maki Sule, baik di pekerjaan maupun di pribadi.
pernah gitu kan. Saya pernah marah-marah, pernah ada bahasa gitu, gue nampol orang udah biasa gitu, apa gue perlu nampol lu sudah begitu lah, pernah. Jadi itulah hidup ya kan. Tapi untuk seperti itu dan Natali berhasil merubah karakter Sule menjadi lebih baik. Dari yang Sule tadinya cukup nyebelin, perubahan banyak, bukan karena saya melihat, tapi saya banyak mendengar dari teman-teman, Sule ini berubah. Jadi saya sebagai teman baik Sule sangat bersyukur Sule bisa bertemu dengan Natali sebetulnya gitu kan. Ada banyak perubahan. Jadi sebetulnya kedua-duanya sama-sama sedang berusaha memperbaiki diri dalam perjalanan itu. Makanya saya waktu itu sangat berharap, ayo terus berusaha untuk bisa satu gitu. Karena Natali dengan masa lalunya, Sule dengan masa lalunya, ini sama-sama ingin berusaha hijrah untuk menjadi lebih baik lagi di tengah usianya yang sudah semakin tidak muda lagi. Dan itikat baik ini saya lihat sudah banyak perubahan. Natali sudah berbeda dengan Natali yang dulu. Sule pun sudah banyak berubah dibandingkan Sule yang dulu. Cuman adapun masalah tiba-tiba tidak connect di satu sisi ini yang memang sangat disayangkan. Tapi ya kita tidak bisa apa-apa. Maka saya minta maaf secara pribadi karena saya dengan kakak, dengan keluarga Sule memang sudah bikin kesepakatan. Jadi saya minta maaf secara pribadi dari kakak segala macam. Minta maaf kenapa? Karena Sule itu kan public figure. Jadi tidak bisa bersembunyi dari publik. Ketika ada masalah dia harus menyampaikan apa yang terjadi. Cuma kami sekeluarga memang sepakat, sudah ibunya juga, bahwa Sule kondisi psikisnya tidak baik sekarang. Yang dikhawatirkan Sule emosi, sulit ngomong atau mungkin bagaimana, sehingga keluarga meminta Sule untuk sementara ini menahan diri dulu. Ya kalau boleh jujurnya sih perintahnya lebih ke religi ya. Coba berzikir dulu, mendekatkan kepada Allah. Kan kurang lebih kayak gitu nasihat di keluarga sih seperti itu, karena Sule itu nggak pinter, Natali nggak pinter, tidak ada yang pinter, presiden juga nggak pinter untuk menciptakan cinta, karena cinta adalah ciptaan Allah, maka mintalah kepada Allah, itu kurang lebihnya. Nah ini proses Sule itu sebenarnya lagi proses begitu. Coba kamu merayu Allah dengan cara kamu yang sesuai mungkin. Kita nggak bisa apa-apa, soalnya hanya kamu yang bisa lakukan. Nah untuk media, karena kamu sudah publik, jadi kamu juga harus menyampaikan sesuatu. Cuma nanti saat yang tepat. Nah, sementara udah wakil sama kakak, tapi kakak di Bandung. Kasihan wartawan, gimana? Akhirnya saya yang ditunjuk. Yang kawin siapa dong? Saya ngomong, tapi ya udah, itu kan ya udah kita jalanin gitu kan. Jadi ya itu yang saya sampaikan. Dan terutama untuk ponakan saya ya Putri Delina, kondisi hari ini kan jadi bimbang, dia yang paling shock gitu kan, karena dia seolah dipersalahkan. Kondisinya seperti itu, seolah-olah dia yang tidak menerima, padahal Putri sudah curhat ke saya, sudah liatin chat-chatnya bagaimana dia berusaha mendekati ibunya, dan ibu sudah baik kok, sebetulnya udah baik. Kalau misalnya ada perubahan pas segala wajar lah. Saya sama adik ipar juga kadang-kadang begitu, istri saya sama adik saya kadang-kadang begitu, tapi tetap tujuannya sama, bahwa kita intinya kita ingin menyesuaikan perbedaan-perbedaan antara kita. Bicara perbedaan tidak berarti satu salah satu benar kan, bisa jadi dua-duanya benar, cuman memang belum klop, jadi ya mengklopkan satu sama lain, wajar lah gitu. Natali kan masih muda, masih banyak harapan, misalnya Ijan misalnya masih terlalu cuek, jangankan Natali ke Ijan misalnya itu kan ya, atau ke Putri, saya ke anak saya nomor 4 kadang-kadang susah, dicium aja nggak mau, gitu, bau, saya cek, bau gitu kan. Artinya kadang-kadang kan sikap anak itu kan, anak saya nomor 2 begitu, dia kan tadi baru wisuda, sidang. Saya ingin kasih support kan, yang bisa pokoknya kasih bantuan, apakah bisa? Kan jawabannya begitu, nyebelin gitu kan. Ya kan kalau saya bapak sambung, saya lebih kesel lagi kan, kurang aja lah menghormatin gue itu kan. Saya aja yang bapaknya ya bete, tapi saya mengalami emang anak muda ada dunianya. Nah lebih kepada masalah-masalah itu mungkin gitu kan, lebih ke hal-hal kecil yang mungkin untuk sebagian orang itu berat, tapi memang berat. Buat saya juga kadang-kadang berat. Dari anak kandung aja saya langsung itu, apalagi kalau bisa itu anak kandung bisa jadi beda. Itulah kurang lebih. Nah, keputusan untuk akhirnya berpisah itu dari siapa, keluar dari mulut Kang Sule atau Natali sendiri? Permintaan dari Natali. Karena saya juga tegur Sule, lu ngapain gini-gini? Masa Sule? Pak, buat Sule kan Natali itu satu anugerah yang luar biasa. Itu masih muda, cantik. Berapa puluh tahun lagi sudah bisa dapetin yang kayak begitu, udah muda, cantik, ya kan, netizen juga suka,
sampai dia berhijab, jadi mualaf, hapusin tato nih. Itu kan anak-anak juga sama. Coba kalau misalnya ibunya itu misalnya tidak secantik Natali misalnya, ibunya bisa kumisan misalnya ya, anak-anak pasti malu gua gitu kan, dia kan udah cantik, terkenal banyak, bintang, anak-anak seneng lah. Coba Sule tiba-tiba milihnya misalnya yang ya gitu lah, kumisan, yang kalau batuk giginya keluar masuk, pasti anak-anak juga kan, bapak malu. Ya anak-anak dengan bangganya, yes, she's my mom, wah bangga kan, baik gini segala macam. Jadi dari Sule dan keluarga tidak ada apa namanya ya itu ke sana. Bahkan Sule pernah ngomong curhat sampai nangis, dan itu adalah dari sekian banyak waktu saya dengan Sule yang paling menjijikan itu ya kemarin gitu kan, beberapa hari yang lalu lah, dimana Sule nangis karena nggak antres gitu nanti. Biasa lihat di ketawa itu lihat nangis, malah saya bukannya sedih malah geli gitu kan. Tapi di hati terenyuh juga. Jadi Sule itu seperti cita-cita ya manusiawi lah ya. Dia punya hayalan yang kadang ya mungkin sebagian suami begitu, saya juga sama sih. Saya suka berpikir kalau sama istri berdua, dan Sule juga ngalamin. Nanti kalau udah gede, anak saya sekarang kan nomor 1 udah nikah, besok nomor 2 nikah punya istri. Kalau udah punya istri, kemungkinan lebih dekat sama keluarga besan dan diambil sama istrinya. Ini juga sama, ini akhirnya kita berdua. Gitu kan. Jadi saya bilang ke istri, maafin papa kalau papa salah ya, mama temenin papa ya, tapi insya Allah kalau Allah berkenan kita itulah gitu ya. Dan Sule udah nggak bisa lagi, itu bikin dia nangis. Harapan dia itu sekali, gitu. Dia menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu, masalah ini dan segala macam. Maka dia sangat terpukul dengan kondisi ini. Tapi ada hal yang sulit ceritakan. Walaupun diceritakan ke saya, tapi saya juga tidak berani menceritakan hal-hal tertentu yang antara konflik mereka yang sifatnya terlalu pribadi dan itu biasa aja. Tapi bagi sebagian orang mungkin jadi berat. Ya itulah yang membuat Sule akhirnya ya bukannya pasrah menyerah tanpa perjuangan. Kan kemarin Sule dibilang bahwa tidak ada itikat baik untuk menyatukan. Apaan orang dia bawel ke saya, nelfon berapa kali, datang segala macam, ini gimana, berusaha cuma kumaha caranya kan bingung. Di satu sisi ini anak, di sisi ini dia nggak bisa berpihak. Walaupun dia sudah terucap ke saya bahwa saya nanti tua akan ditinggalkan oleh Putri, sama suaminya Putri, Kiki sama istrinya. Saya sama siapa? Bagaimana tahu? Tapi dia tidak ingin kan harus berpisah dengan semuanya. Kalau Natali Natali adalah wanita yang ingin dia jadikan sebagai orang yang nemenin dia sampai tua. Sementara anak-anak adalah orang yang tidak boleh lepas dari ini karena tetap ada darah dagingnya. Dilematis ini yang membuat Sule. Tapi usaha Sule tidak disampaikan memang ke media. Dia nggak berani ngomong di story karena memang saya nyuruh kalau ada masalah di rumah selesaikan di rumah, terserah mau di kamar, mau di dapur, mau di WC, mau bau beres kalau di imah udah keluar gitu, bahasa saya sambil bercanda ya. Karena ketika kita keluar rumah bisa ketemu sama dalam tanda kutip orang yang tidak bertanggung jawab, membisikkan sesuatu, menyuruh ke arah yang lain, malah jadi kacau. Emang cuma Sule doang punya masalah? Saya juga punya, artis yang lain juga punya, teman-teman pers juga pasti punya. Tapi kalau kita membiasakan menyelesaikan masalah dengan pergi keluar, di luar banyak yang nungguin orang-orang yang mungkin merasa kehilangan. Misal saya tuh punya tim, punya teman-teman, ada si Menyeng, ada Yudi, Cerio, ada ini segala macam, banyak lah teman saya. Saya ada masalah sama istri, saya pergi sama mereka, mereka seneng tuh, udahlah, tuh kudu jeung si teteh deui lah. Mending urang nyieun gogonjakan juga baheula waktu bujangan, kita bisa bikin ini. Karena waktu bujangan saya seru tuh, ada duit bayi-bayi ketika ada Kapolda kan, polisi dapur, wah beda kan, uang ke sana. Bisa jadi kan ada yang gitu, itu yang dalam arti, maka saya bilang ke Sule, jangan pernah menyelesaikan, jangan sedang membiarkan masalah, apalagi membawa masalah keluar. Itu. Kan terus apa bukti bahwa Kang Sule ingin mempertahankan, memperjuangkan rumah tangganya? Apa mungkin? Apakah menerima aja di acara atau apa mungkin? Sebetulnya usaha-usaha chat ada, Sule pegang, Sule punya, Sule lihat, saya juga nggak percaya begitu aja kan. Chat-chatnya saya lihat oke, gitu kan. Kenapa Sule men-chat ini? Ya terus kenapa nggak terus dia pengen keluarin juga, Sule ya lah gitu kan. Karena jangan sampai gini lah. Kalau kalian kan ketemu baik-baik, nikah baik-baik di depan Allah, kalian jam kabul baik-baik. Kalaupun misalnya Allah memastikan kalian harus berpisah dari cara baik-baik. Nah, Sule tidak ingin terlalu banyak membela diri, dilihat tuh kalaya. Ini loh, saya udah melakukan ini. Dia pikir nggak perlu. Kenapa? Karena sekarang yang dihadapi bukan musuh, melainkan ibunya anak kami sendiri, itu Azam.
Mungkin kalau kalian pernah ingat kejadian Sule sama almarhum, Sule kan banyak kalah. Ya walaupun masalahnya ya mungkin kalian udah sempat tahu, tapi Sule kan enggak. Itu kan lebih ke arah sana karena ya, kalau mungkin kalau perang sama yang lain bisa jadi perang. Kan ke Natali